merotot supaya dengan ngaji terus. Saya hanya bisa nitip itu sama Allah, didoain itu gitu sama saya pulang. Tapi kan saya dari pagi sampai malam saya di sana, saya selalu bilang, abis ini sehat ya nak, kita bobo berenam, kita kumpul. Sampai sekarang pun anak-anak sudah punya kamar sendiri, saya kayak bobo sendiri. Itu rasanya kayak ingat dulu waktu kecil kan mereka sendirian di rumah sakit. Assalamualaikum, halo pejuang tangguh. Seorang filsuf kuno mengatakan, di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Tapi bagi sosok wanita-wanita pejuang tangguh seperti kita yakin bahwa setiap ada harapan yang kita lambungkan, di sana ada kehidupan. Setiap kita itu punya usaha, punya upaya, punya ikhtiar, pasti kita yakin langit akan mewujudkannya. Nah, pejuang tangguh, let's meet our warrior today, Ibu Happy Ayunita Mahardani. Pejuang 2 garis biru ini tak pernah lelah untuk menularkan aura semangat pada kita semua. Setelah menunggu cukup lama, Allah menitipkan 4 anak di dalam sekali mengandung. Sempat pesimis dirinya sanggup menyelamatkan keempat buah hatinya, Happy harus yakin dalam harapnya Syafea, Habi, Bani, dan Gani akan terus bertahan, dan agar sinar kemilau keempat anaknya pun semakin kuat menyala. Ketika hidup dan mati hanya berbeda satu tarikan nafas, Happy berdoa paling puncak, "Ya Allah, perkenankan aku menjadi ibu tanpa batas." Ketemu dengan Mbak Happy yang selalu happy, yang membawa happiness. Mbak bisa diceritakan awal mula mencoba bayi tabung dan gagal. Itu seperti apa? Kedalaman rasa yang dialami saat itu. Jadi banyak banget cerita. Jadi menuju proses sampai saya bayi tabung yang keempat itu perjalanannya panjang banget, Mbak. Sebelum saya menjalankan bayi tabung itu saya sudah cek dokter kan. Jadi mungkin ada beberapa masalah di saya. Waktu itu kan saya kena CMV ya, toxo toxo. Kemudian setelah saya sembuh ternyata suami saya yang spermanya kurang bagus karena mungkin terlalu capek duduk, efek dari di laptop, handphone di celana dan lain-lain ya. Akhirnya butuh pengobatan selama setahun di dokter androlog kan waktu itu. Kemudian diputuskan sudah bagus semuanya nih, oke kita coba ke bayi tabung. Inseminasi ya. Inseminasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Kok gagal ya? Yaudah kita coba ke tahap yang berikutnya, tahap bayi tabung. Usia berapa waktu pertama kali? Waktu saya bayi tabung usia kalau nggak salah 30 tahun. 30 tahun, ya. 30 tahun, namanya juga ini kita udah berapa tahun ya? 4 tahun menikah waktu itu ya. Pengen banget kan, yaudah oke kita bayi tabung. Kemudian setelah kita bayi tabung ternyata gagal juga, Mbak. Gagal juga itu baru di tahap ovum pick up. Iya, ovum pick up itu udah gagal. Jadi gagalnya itu ketika ovumnya yang diambil atau yang di pick up itu tidak memenuhi syarat, syarat untuk di IT. Jadi karena nggak memenuhi syarat, jadi akhirnya kita kan ini nggak berhasil. Udah, karena kita terbawa emosi, aduh kok gagal ya. Aku pengen coba lagi nih. Bayi tabung kedua. Itu bulan depannya, Mbak. Langsung. Nggak nunggu jeda berapa bulan enggak. Begitu aku main kan haid hari pertama sudah mulai injek kan itu kan, udah mulai injek. Kemudian waktu pas saat mau opu gitu kan, udah di opu terus ternyata nggak memenuhi syarat lagi untuk ET. Itu yang kedua begitu juga yang sama. Iya. Terus gagal lagi, emosi kan, bukan emosi karena alamiah kan. Kenapa aku kok gagal ya? Aku harus bisa, aku harus berhasil gitu. Nyoba lagi yang ketiga, Mbak. Ketiga, ternyata kasusnya juga sama gitu. Hanya ketika pada ovum pick up juga tidak memenuhi syarat untuk di ET. Jadi setelah di opu, terus dikawinkannya di laborat itu kan, waktu mau ET itu sudah gagal karena nggak ada yang berkembang gitu kan.
Akhirnya di saat itu saya jadi mikir, kok buru-buru ya? Maksudnya aku Kayak kejar setoran gitu kan. Mungkin belum di waktunya hamil juga kan, kayak menurut sama Allah aku harus hamil, aku harus hamil. Sebenarnya suamiku tuh juga nggak menuntut kamu harus hamil mah, atau keluarga atau mertua apa, enggak juga sih. Yang jalankan juga anaknya ya. Jadi karena akunya sendiri pengen cepet punya anak gitu kan. Nah akhirnya di saat itu akhirnya aku lebih rileks. Kemudian nggak lama datanglah ketemu di salah satu ustadz di Jogja, ustadz terkenal di Jogja, kan tahu ceritaku semuanya. Mbak Happy coba lebih pasrah. Kalau orang Jawa bilang semeleh. Ya semeleh, tapi ikhtiar. Ya mungkin bayi tabung itu kan salah satu ikhtiar, ya kan. Meskipun gagal, tapi kan kita tetap ikhtiar. Tapi hatinya disemelehkan, dipasrahin. Coba deh daftar haji. Ini ada mau haji nih, bulan depan berangkat. Haji ya, ini bukan umroh ya? Haji. Bulan depan berangkat. Bisa Tat? Bisa, masih ada kuotanya. Waktu itu kan ada haji yang bisa berangkat kan. Saya sama suami berangkat. Ustadznya bilang nanti di Arafah berdoa. Di sana berdoa, tidak ada doa yang tidak dikabulkan di sana selama haji. Bismillah, saya berangkat, nggak kepikiran bayi tabung. Sudah tak lupain, sudah saya pasrah, udah ikhlas. Di sana waktu pas di Arafah, saya ingat banget. Pas di sana itu ada beberapa rombongan haji yang nanya, Mbak Happy, besok kalau punya anak, Mbak Happy di sini berdoanya apa? Saya bilang pengen punya anak. Besok kalau punya anak pengennya berapa? Saya jawab 4. Kenapa? Pengen 4 karena anaknya mamaku kan 4. Padahal ngasal ngomong aja 4 gitu ya. Asal ngomong 4 gitu. Udah kan, akhirnya pulang haji. Setelah 6 bulan kemudian saya udah rileks, sudah pasrah. Pulang haji setelah 6 bulan saya coba nih bayi tabung yang keempat. Saya pindah ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur itu Surabaya. Di sana terus alhamdulillah di sana itu berhasil. Ada nggak cerita yang tadi semacam kayak firasat bahwa ini tuh bakal terjadi, bakal agak berhasil itu? Karena kan udah 3 kali ya. 3 kali gagal. Dan saat OPU lagi belum sampai ET aja udah nggak berhasil. Ada nggak firasat? Jadi waktu pas saya sampai di Surabaya, belum mulai bayi tabung, baru mulai datang ke Surabaya, kita kan dicek lab dan lain-lain gitu kan ya. Cek darah dan saya mimpi. Ada mimpi. Saya mimpi di sana itu, mimpi kayak kayak dikasih 4 mutiara, Mbak. 4 mutiara putih bersinar. Jadi yang ngasih tangannya gede. Saya cuma kayak gini aja saya terima. Ya Allah, saya kan bangun itu saya bilang sama suami, Pak, aku kok ngimpi ini ya, apa ya? Ya mungkin mau dapat rezeki, tapi kan kita nggak tahu rezeki. Maksudnya nggak kebayang itu saya bakal hamil gitu karena kan. Tadi udah semeleh, nggak punya ekspektasi. Sudah nggak punya ekspektasi, sudah nggak kepikiran bisa berhasil gitu kan, karena sudah intinya nggak terlalu berambisi, Mbak. Mungkin rezeki yang lain kali ya, tapi bukan rezeki keturunan gitu ya. Karena nggak terlalu berambisi. Apalagi kok 4 gitu kan, 4 cahaya mutiara gitu ya. Nggak terlalu berambisi. Nah terus abis kayak gitu, setelah saya mimpi, saya ngikutin proses bayi tabung, mulai suntik dan lain-lainnya, sampai dinyatakan selang sebulan ya, sampai dinyatakan itu berhasil kembar. Waktu itu saya kembar 5. Kembar 5? Iya, harusnya itu kembar 5, Mbak. Harusnya itu setelah dicek, alhamdulillah setelah dicek, itu ada kantongnya itu 5. Kantongnya 5, setelah kantongnya 5 itu, tapi setelah usia cek detak jantung tuh usia berapa ya? 3 bulan ya, 3 bulan ya. 10 minggu, 11-12 setelah minggu. itu tuh ternyata ada detak jantungnya cuma hanya 4 kantong. Berarti yang satu kantong meluruh sendiri. Habis itu saya baru ingat, Masya Allah. Mimpinya itu ternyata adalah tanda itu apa mimpi itu yang saya alamin beberapa bulan lalu gitu loh, waktu semacam kabar bahwa kamu bakal punya anak 4 nih loh. Iya, gitu lewat mimpi itu gitu loh. Ya Allah tuh baik banget. Maksudnya saya tuh kemarin kalau ikut nangis ya Mbak Epi. Saya tuh kemarin yang ikut menggebu-gebu tiap bulan bayi tabung itu, kalau misalnya Allah belum jawab juga nggak akan, maksudnya belum waktunya. Iya, Masya Allah tuh, ya Allah udah ngasih tanda itu ya Allah gitu kan. Saya soalnya bisa gitu loh, bisa lah, bismillah. Kan takut ya keluarga dikasih tahu, ini kamu kembar banyak loh, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa mah. Mbak Happy pernah nggak punya perasaan ya bahwa kan banyak ya orang secara psikiatrik gitu ya, yang menyatakan bahwa kalau seseorang sedang memendam keinginan yang dalam luar biasa itu memang biasanya kebawa ke mimpi ya.
Tetapi kita sebagai pejuang tangguh tuh kadang juga punya keyakinan itu tadi. Setiap ada kita punya harapan, ikhtiar yang dipendam dalam hati dan dilakukan dengan tindakan, yaitu dengan bayi tabung. Itu sesungguhnya ada kehidupan yang sedang menunggu. Dan 4 mutiara itu semacam kilau yang terus bersinar, semakin terang. Setiap kita juga semakin mengusahakannya. Begitu kira-kira. Saya selalu waktu itu sering banget, pokoknya saya pengen, karena kayak di waktu haji yang di Arafah itu ditanyain pengen punya anak berapa, saya spontan 4. Kenapa? Saya udah termasuk di alam bawah sadar saya. Betul. Saya tuh pengen punya anak 4. Waktu pas saya suka beli kayak hiasan gitu ya. 4, gitu ada bapak ibunya, ada anak 4. Jadi selalu penuh dengan hiasan-hiasan itu. Karena saya udah tertanam di sini pengen punya anak 4. Kayak seru ya, kayak mamaku kan anaknya 4, rame gitu. Udah kayak gitu Mbak. Jadi udah termasuk. Karena kan kadang-kadang normalnya orang kalau memang udah susah punya anak, ya udah 1 aja alhamdulillah gitu ya. Tapi Mbak Happy 4. Di usia 30 lebih waktu itu kan. Waktu itu kan karena mungkin mikirnya waktu kan kalau misalnya pun hamil satu gitu ya. Enggak langsung Allah kasih langsung 4 gitu. Ini mobil Aki, baterainya habis, akhirnya didorong. Terus yang cowok-cowok dorong kakak ya. Lagi capek. Ayo 1, 2, 3. Setelah anak lahir di inkubator, Safeya, Habi, Bani, Gani itu semuanya apno. Apno itu kayak tiba-tiba napasnya itu lupa gitu Mbak, karena kan lahir belum cukup umur ya.